Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mengambil kasus dari perusahaan Solartronics dengan beranggotakan Nurfaini Aryaningsih, Katarina Sheryl, Felina Anindita, Risma Dwi, dan Rizaldi Arya. Pada presentasi ini kami mengambil 3 inti utama dari kasus Solartronics. Yang pertama, perkenalan dari Solartronics itu sendiri, lalu Tuan Holden, dan data laporan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurfaini Aryaningsih dengan NIM 2018310617. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Solartronics. John Holden, Presiden dan Manajer Umum Solartronics. Lisa Broker, pengawas dan manajer keuangan perusahaan yang baru-baru ini dipekerjakan, telah membuat persiapan laporan laba rugi yang diringkas. Pernyataan ini akan diterbitkan setiap bulan. Tuan Holden baru saja menerima salinan pernyataan untuk Januari 1984. Perusahaan Solartronics ini sendiri adalah produsen panel energi surya kecil yang berbasis di Texas. Telah menjalankan bisnisnya sejak pertengahan 1977. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Katarina Sheryl, NIM 621. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang akan saya bahas adalah apa yang terjadi pada tahun 1983 dan apa yang menjadi kebingungan dari Tuan Holden ini. Yang terjadi pada tahun 1983, Solartronics ini telah melewati beberapa tahun yang sangat buruk, di mana ia memposisikan dirinya sebagai firma yang menurut textbook itu berukuran cukup baik di dalam industri, sebagai bagian dari upaya sadar untuk memprofesionalkan perusahaan tersebut. Lalu, pada tahun 1983 juga, Tuan Holden ini telah menambahkan Miss Blocker atau Lisa Blocker ini masuk untuk menjadi stafnya pada musim gugur. Lalu, pada tahun sebelumnya itu, Solar Electronics ternyata telah menggunakan layanan sebagai pemegang buku penuh waktu dan biaya penuh. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas itu apa sih yang menjadi kebingungan Tuan Holden ini. Ternyata Tuan Holden ini bingung karena adanya muncul dari kenyataan bahwa dia tidak mengharapkan firma atau Solartronics itu untuk melaporkan kerugian di bulan Januari. Di sini kita bisa lihat di laporan yang di slide selanjutnya. Nah, meskipun dia tahu bahwa penjualan ini telah turun karena adanya penurunan musiman yang normal dan adanya produksi yang telah diperkecil sehingga dapat mengurangi tingkat persediaan. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul di pikiran Tuan Holden itu mampu memunculkan pertanda dan juga timbul kekhawatiran. Ia bertanya-tanya apakah hasil bulan pertama ini merupakan pertanda buruk dalam hal kemungkinan memenuhi hasil yang dianggarkan untuk tahun tersebut. Kita bisa lihat di laporan nanti di slide berikutnya. Meskipun anggaran tahun 1984 ini hanya mewakili kenaikan 10% dalam volume penjualan selama tahun 1983, ia khawatir bahwa awal tahun yang buruk akan membuat sulit dalam di mana Solartronics ini akan kembali beroperasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Felina Anindita, NIM 640. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di slide ini merupakan tabel dari laporan laba rugi Solartronics yang terdiri dari harga pokok penjualan standar. Terdiri dari $420.000 tenaga kerja langsung, $780.000 bahan langsung, $380.000 biaya overhead pabrik variabel, dan $420.000 biaya overhead pabrik tetap. Dan di sini itu memperlakukan tenaga kerja langsung dan bahan langsung sebagai biaya variabel. Kemudian terdapat sisa sebesar $300.000 untuk mewakili 10
komisi yang dibayarkan atas penjualan. Mengapa hasil yang dilaporkan untuk bulan Januari begitu buruk? Karena anggaran pada tahun 1984 hanya mewakili peningkatan 10% dalam volume penjualan, sehingga terjadi hal buruk berupa penjualan yang sedang turun, terutama karena adanya musiman yang normal. Sehingga Solartronics memiliki solusi untuk memperkecil produksi agar membantu mengurangi tingkat persediaan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Risma NIM 831 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dapat diamati mengapa pada bulan Januari 1984 memiliki hasil yang sangat buruk, yaitu dikarenakan 1. Target anggaran tidak tercapai karena mengalami penurunan margin penjualan sebesar $85.000. Yang kedua, tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung di bulan Januari meningkat sebesar $3.500 dari anggaran sebesar $35.000. Yang ketiga, overhead variabel. Biaya overhead pabrik variabel meningkat sebesar $1.500 dari yang dianggarkan sebesar $30.000. Yang keempat, overhead tetap. Biaya overhead pabrik tetap volume meningkat sebesar $17.500 dari anggaran sebesar $35.000. Selanjutnya, data tambahan apa yang akan berguna dalam menganalisis kinerja perusahaan di bulan Januari? Mengapa? Yang pertama, varians dalam tenaga kerja langsung perlu dikaji lebih dalam. Perusahaan harus memperhatikan penyebab varians tersebut. Apakah varians tersebut timbul sebagai akibat ketidakefisiensian perusahaan atau karena adanya perubahan kebijakan pemerintah? Yang kedua, metode pembebanan fixed factory overhead. Apakah biaya tersebut dibebankan straight line per bulan tanpa memperhatikan jumlah unit yang diproduksi, atau pembebanan biaya tersebut berdasarkan jumlah unit yang diproduksi pada bulan yang bersangkutan? Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezaldi Arya Prananta dengan NIM 835 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di slide 11 pada kondisi pasar saat ini yang dihadapi oleh industri. Jika ternyata kondisi pasar saat ini sedang mengalami depresi sehingga penjualan industri menurun, penjualan yang rendah ini juga memberikan pengaruh pada volume variance dari fixed factor overhead. Data time series mengenai penjualan juga perlu dikaji. Solartronics perlu mengetahui apakah penjualannya dipengaruhi oleh pengaruh musiman. Menganalisa data penjualan dilakukan agar tidak begitu bingung dengan rugi yang dialami. Jadi, pada dasarnya tidak cukup jika kinerja bulan Januari tersebut hanya dinilai berdasarkan data keuangan. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan data non-keuangan dan perubahan kondisi lingkungan, karena mungkin saja kinerja buruk dalam data keuangan disebabkan oleh faktor non-keuangan dan perubahan lingkungan. Baik, sekian presentasi dari rekan saya.